Mari kita sama-sama buka firman Tuhan di Mazmur pasal 50. Saya berdoa agar Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan Anda. Rancangan-rancangan yang penuh dengan masa depan penuh pengharapan. Rencana damai sejahtera. Percayalah Tuhan punya motivasi indah dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Judulnya diburu musuh tetapi ditolong Allah. Musuh bisa variasi hari-hari ini. Nggak tentu manusia, bisa wabah atau bisa krisis ekonomi. Kesehatan, maksudnya sakit penyakit di tubuh, itu sudah pasti. Itu juga salah satu daripada gunung yang harus dipindahkan dengan iman. Saya percaya dalam Tuhan selalu ada jalan. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini ya. Lalu setiap ayatnya akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud, ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Aneh ya, Daud lagi lari daripada Saul ke dalam gua, kok malah bikin lagu. Ini kan Mazmur Daud, miktam dari Daud. Disinilah, kalau kita lagi frustrasi itu nyanyi. Tapi jangan nyanyi lagu-lagu yang melo, lagu-lagu yang galau. Pastikan pujian yang keluar dari mulut kita, karena pujian itu membangun manusia roh. Untuk pemimpin biduan, kuasai lagu. Saya nggak berbicara tentang kemampuan musikal. Maksud saya, kuasailah lagu di dalam jiwamu. Tuhan itu memberikan kepada kita setiap hari lagu yang baru. Bukan berarti kita pencipta atau penggubah lagu. Selalu ada satu lagu tertentu tiap hari yang will carry us through the day. Yang akan bisa menggendong kita sepanjang hari itu. Dia memberikan, ketika aku takut, dia memberiku lagu-lagu kelepasan. Whenever I'm afraid, God creates a new song in me. Nah, untuk pemimpin biduan, menurut lagu jangan memusnahkan. Daud punya satu iman yang sederhana waktu menghadapi masalah. Dan dia mengalami sebuah tantangan yang cukup bahaya. Bukan cukup bahaya, sangat bahaya karena ini bersangkutan dengan nyawa. Bukan wabah, bukan penyakit, bukan krisis ekonomi, sandang pangan papan. Tapi ada seseorang dan dia itu daulat di negara. Namanya Raja Saul yang memburu dia seperti animal, seperti hewan yang diburu. Kemana-mana seluruh tentara Saul beribu-ribu dan seluruh rakyat juga ada sayembara. Siapa yang bisa menemukan Daud dapat rewardnya. Daud mau dibunuh secara sengaja, ditargetkan kepalanya. Jadi ini adalah sebuah bahaya yang sangat serius sekali. Tapi Daud memelihara sebuah iman yang sederhana. Dia menguasai jiwanya dengan lagu percaya. Dan lagu miktam-miktamnya diberikan tema jangan memusnahkan. Dia seperti anak-anak imannya. Dia percaya bahwa kalau Tuhan Yesus ada di perahunya tidak akan tenggelam. Jikalau Yesus ada di dalam dirinya, dia bisa near death. Dia bisa mendekati kematian, hampir mati, nyaris nyawa. Dia juga pasti bisa deg-degan tentunya, dia pasti tegang bukan main karena dia hanya manusia. Tapi dia yakin seyakin-yakinnya tidak bisa ditawar lagi, no negosiasi. Bahwa kalau Tuhan tidak menghendaki dia mati, tidak ada orang bisa cabut nyawanya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan dia bangkrut, dia tidak mungkin jatuh dan tergeletak di tanah. Kira-kira begitulah. Saya jadi ingat pada waktu Tuhan Yesus naik ke perahu, lalu tertidur, lalu perahu itu hampir tenggelam, diombang-ambingkan. Lalu murid-muridnya ketakutan, salah satu bangunkan, "Guru, engkau tidak pedulikah kami ini mau tenggelam semua?" Yesus berkata, "Kamu yang kurang percaya." Ditegur langsung. Setelah tentunya menegur dulu badai taufan, lalu redalah lautan. Tuhan berikan sebuah masukan sama mereka, "Kenapa kamu takut? Kenapa kamu gak percaya? Aku kan bersama dengan kamu di perahu ini, masa anak Allah ikut tenggelam? Bukankah Yesus adalah Mesias? Dia harus naik ke kayu salib untuk menebus dosa manusia. Rancangan Allah tidak akan gagal. Dia harus bangkit lagi pada hari ketiga menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas kita." Masuk akal, make sense. If you are not
if you don't believe for you, kalau kamu tidak percaya untuk dirimu, kamu percayalah karena ada aku kan aku di perahumu. Jangan memusnahkan. Daud sekalipun lakukan apa yang dia bisa, pada waktu dia ditangkap oleh Raja Filistin, dia pura-pura gila, Daud juga pakai hikmat, dia pakai bijaksana. Daud juga berusaha, berupaya, dia bukannya imannya pasif lalu mati. Iman tanpa perbuatan itu tidak berguna. Tapi sekalipun dia berbuat sesuatu, iman dasar itu perlu. Iman itu tangguh, tidak bisa lagi negosiasi. Dia yakin seyakinnya, dia akan lakukan 100% dari sisinya, tapi selebih dari itu, semua itu dalam kehendak Allah, dan dia tahu kalau Tuhan ada di dalam tubuhnya, di dalam dirinya, dalam hidupnya, janjinya belum digenapi. Apapun terjadi, dia tidak akan musnah. Have the most primitive faith. Jadikan itu fondasi. Miktam hatimu harus sesuai lagu Daud ini. Jangan memusnahkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, nothing will happen to you. Tidak akan ada sesuatu terjadi padamu. Jangan selalu curiga kepada yang Maha Kuasa. Tapi kalau memang Tuhan izinkan, kita mau lari kemanapun, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Ke kiri, ke kanan, Tuhan akan tangkap kita basah-basah. Nggak mungkin kita bisa lari dari hadiratnya. Mari kita belajar untuk percaya. Percaya, bukan pasif, tapi dalam keaktifan kita berupaya, tetaplah percaya. Dan dikatakan di sini, dia lari daripada Saul ke dalam gua. Hari-hari ini, kita harus penuhkan our cave season. Atau musim gua kita. Ya, Daud sekalipun ada Tuhan, atau Tuhan di pihaknya, siapa lawannya, tapi Tuhan tetap izinkan dia hinggap dari satu gua ke gua yang lain, dia bersembunyi. Tuhan izinkan satu masa di mana dia itu perlu lari, berdiam diri. Bahkan dia sembunyi ke gua-gua itu. Justru di masa-masa seperti itulah ada hikmat Tuhan tersendiri, ada berkat terselubung dan tersembunyi. Di masa-masa itulah kita hari ini gara-gara Daud di gua-gua itulah kita punya banyak mazmur-mazmur yang kita bisa nikmati. Termasuk yang dibuat di NGD. Pasti ada hikmatnya. Mengapa Tuhan izinkan a certain season, we are to be in, kenapa Tuhan izinkan kita berada di dalam musim-musim tertentu dalam kehidupan. Pasti kita akan berbuah, karena orang benar akan berbuah pada musimnya. Musim beda, buahnya beda pula, tapi yang penting berbuah. Daud lari daripada Saul ke dalam gua. Nah, penuhkan hari ini masa-masa guamu. Lengkapi, genapi, jangan lari. Kalau hari-hari ini kita diizinkan Tuhan untuk bersembunyi di rumah-rumah, berada di rumah sendiri-sendiri, katakan kita nggak berbuat banyak, nggak berbuat apa, itu mungkin Tuhan mau menciptakan satu ruang untuk Anda bisa kreatif, untuk Anda bisa tenang, saya dan Anda untuk bisa lebih mencari wajahnya. Pastikan ya, musim gua ini kita berbuah. Jadi tetaplah tata dirimu. Kalau ibadah ya ibadah, sekalipun kita online, kita tetap ibadah ikut selayaknya ibadah yang kita pilih biasanya. Pukul 7 katakan, kita duduk 1-2 jam, lalu nanti pukul 10 biasanya yang pukul 10 ibadah. Aslinya tetaplah ibadah pukul 10 ketika online dan sebagainya. Jam 1, jam 4 dan seterusnya. Jangan sampai kita itu lengah mencari Tuhan. Pada waktu semua kita dibawa masuk tanpa kita duga ke dalam lembah corona seluruh dunia. Banyak orang yang mencari Tuhan. Memang ada juga orang yang meninggalkan Tuhan. Tapi juga lebih banyak lagi orang yang mencari Tuhan. Tapi setelah kita sekian lama di dalam lembah, jangan jadi biasa. Sekarang mulai masuk berbagai macam hiburan-hiburan, ada game-game online juga. Jadi yang online bukan hanya kebaktian atau gereja, juga ada banyak entertainment, hiburan, televisi, film-film terbaru, film-film lama yang selama ini belum pernah kita nikmati dan sebagainya. Bolehlah,
tapi pastikan itu semua tambahan. Jangan sampai jadi distraction masa-masa guamu. Jangan sampai menjadi pengganggu. Yesus pada waktu disalib, disodorkan pada sebuah tongkat panjang untuk diminum. Itu minuman asam, bercampur dengan semacam painkiller. Itu adalah untuk reduce pain atau untuk mengurangi rasa sakit. Yesus mencicipi sedikit, ya kan? Dia mencicipi anggur asam itu, lalu dia nggak mau langsung. Karena dia harus menggenapi masa-masa Kalvari. Dia harus merasakan sakitnya penuh untuk umat manusia. Jadi nggak boleh main curang itu. Hiburan boleh ada. Tapi jangan sampai ambil alih masa-masa gua di hidupmu. Saat teduh, jadikan panjang. Baca firman. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Momen dengan keluarga, jadi jangan semuanya menunduk ke bawah pada gadgetnya melulu. Dan kalau ibadah ya ibadah. Kalau ada waktunya kita ada kebaktian, bukan kebaktian, tapi ada semacam doa bersama online atau ibadah pas weekend atau akhir pekannya. Lakukan semuanya, masa gua itu harus penuh. Sama seperti tabung di tangan pahlawan itu harus penuh dengan anak panah. Penuhkan musimmu, genapi. Daud tidak pernah lengah. Semua gua dia cicipi. Dan dia sangat-sangat hafal dengan En-Gedi. Bahkan banyak mazmur keluar dari gua-gua itu. Ya, saya kasih pesan-pesan yang sangat aplikatif buat Anda dan saya. Boleh ada aktivitas yang fun dan harus. But never to settle for killing time. Jangan pernah kita itu berakhir hanya membunuh waktu. Tapi pakailah, gunakan waktu. Tentunya ada waktu yang lebih panjang yang kita bisa pakai untuk having fun. Bersyukurlah untuk masa-masa seperti ini. Ya, pakai waktu untuk olahraga, banyak komunikasi. Ya, dan kalau memang ada hiburan, sebisa mungkin, semaksimal mungkin lakukan sesuatu yang dilakukan bersama dengan keluarga. Yang tidak membuat kita jadi orang yang tiba-tiba masuk ke planet lain, ke alam berbeda sendirian seperti orang yang tidak peduli dengan sekeliling dan kiri kanan. Minimalkan hal-hal yang demikian. Musim guamu berbuahlah. Kasihanilah aku ya Allah, ayat 2. Kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Daud berseru 2 kali, kasihani saya, double ganda. Dia berkata, have mercy on me. Daud seperti pengemis ya, Pak, belas kasihan Pak. Tapi dia tidak berhenti di meminta belas kasihan. Dia lakukan bagiannya. Dia berkata, kepadamu jiwaku berlindung, itu kata aktif. Bahkan kata agresif. Dia berkata, Tuhan, aku memang memohon belas kasihan, aku menunggu. Namun aku berbuat sesuatu. Aku berlindung secara sengaja di bawah kepak sayapmu. Ku buat jiwaku berlindung padamu. Jiwa itu ada 3 bagian. Yang disebut jiwa, 1 adalah kehendak kita. Ya. Kehendakku kupastikan selaras firman. Jadi Daud itu terus mengarahkan kehendaknya untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia punya willpower. Ya. Dia punya kehendak bebas. Dipakainya untuk melayani maksud-maksud Allah. Bahkan ketika dia tidak tahu mau berbuat apa, dia pakai kehendak tersebut untuk memuji Tuhan. Dia memilih untuk memakai willpower-nya, pilihan pribadinya ke arah yang berguna. Itulah maksudnya, aku berlindung padamu segenap jiwa. Lalu pikiran Daud pada waktu menunggu di gua bukan mati aku, kapan Saul akan tiba. Enggak, dia buat lagu. Dia mikirkan mungkin pada waktu di gua itu, dia pikirkan nanti kalau rencana Tuhan digenapi, aku harus jadi raja seperti apa? Bukankah aku sudah diurapi sama Samuel di halaman belakang papa? Aku gak minta sih, aku lagi gembalakan domba, tiba-tiba dipanggil, lalu di situ sudah ditunggu, lalu dituangkan minyak ke atas kepalaku. Kalau aku nanti jadi pemimpin pada waktu masa penggenapan tiba, apa yang harus kuperbuat? Dia mikirkan nanti, Saya yakin ada banyak hal yang gak dicatat di Alkitab yang terjadi di dalam pikiran Daud.
keluarnya dalam melodi karena orang ini sangat artistik sekali. Tapi pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang sifatnya perencanaan, planningnya. Ya kan? Dan orang-orangnya kan dia di gua-gua itu kan juga ada yang namanya pria-pria adulam yang bersama dengan dia. Dia mulai pikirkan yang ini bisa jadi panglima tentaraku ini, yang ini bisa jadi menjadi paniteraku, ini bisa menjadi administratornya nanti dan sebagainya. Dia pikiran penuh dengan perencanaan. Jiwa berlindung pada Tuhan itu bukan melulu pikiran kita itu hanya sekedar sekedar mikirkan kerohanian, tapi pikiran kita memikirkan hal-hal yang berguna. Semua yang berguna itu dari Tuhan. Semua yang berguna itu dalam Tuhan. Perasaannya, kalau perasaan udah jangan bilang lagi. Orang ini sangat musikal sekali. Dia memuji, menyembah, dia sangat produktif. Karena dia berlindung pada Tuhan dengan segenap jiwa. Kehendak bebas. Pikiran dan perasaannya. Jadi dia gak hanya memohon belas kasihan, dia menunggu waktu lotre sorga diberikan. Waktu dia akhirnya semua ini akan berbalik 180 derajat, akan terjadi titik balik yang heran, dia menantikan. Tapi sementara itu, sementara dia menunggu, jiwanya berlindung secara sengaja. Lalu berikutnya dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, diulangi lagi, sampai berlalu penghancuran itu. Saya suka kalimat ini. Kalimat sebelumnya pengulangan dalam naungan sayapmu aku akan berlindung diucapkan dengan kata yang berbeda, tapi maksudnya sama. Sampai berlalu penghancuran itu, aku akan bernaung di sayapmu sampai berlalu penghancuran itu. Jangan musnahkan, ingat miktam. Lalu di sini dikatakan sampai berlalu penghancuran itu. Jadi Daud sekali lagi menunjukkan sebuah childlike faith. Suatu iman yang bisa kita teladani. Sebuah iman yang sederhana sekali. Satu, dia percaya dia gak akan musnah kalau Tuhan ada di hidupnya. Tuhan belum selesai kok sama dia. Yang kedua di sini, dia percaya bahwa badai ini akan berlalu. Badai yang dimaksud sini bukan wabah loh ya. Yang Daud alami itu adalah diburu musuh yang nyata untuk dicabut agar supaya mereka bisa mencabut nyawanya. Dan yang memusuhi dia ini orang the most powerful man in the land. Dan Daud gak punya apa-apa. Jadi bahayanya dia itu pasti. Tapi Daud bisa punya keyakinan penuh tuh. Kalau dia pasti bahwa semua pencobaan ini akan lewat, all will end well. Itulah kira-kira bahasa Inggrisnya. Semua ini akan berakhir dengan baik. Semua ini akan berakhir dengan indah. Kok bisa ya dia naif sekali dia. Polos banget orang ini. Sampai berlalu penghancuran itu bukan bicara tentang kuburannya sampai mati aku. Bukan, dia berkata aku tidak akan mati, aku kan hidup dan berjalan di negeri orang hidup. Dan menceritakan kepada generasi berikutnya bahwa Tuhan adalah gunung batuku. Naif sekali. Tapi Tuhan suka iman yang begini nih. Loh bukan berarti dia gak melakukan apa-apa loh ya. Precautionnya dia ada, dia lari dari satu gua ke satu gua. Dia bangun persembunyiannya, dia lakukan bagiannya. Tapi di dalam hati Daud itu kanak-kanak. All will end well. This too will end well. Ini pun akan berlalu dan akan berakhir dengan baik. Makanya Daud itu gak pernah stres. Sorry, dia stres pernah. Gak pernah depresi. Orang gak bisa hidup tanpa stres. Pasti ada stres yang baik. Itu membuat dia jadi cari Tuhan, mengapi-apikan diri karena dia mau dirajam pada waktu di Siklak. Pasti itu stres sekali. Tapi dia gak pernah depresi. Karena stres gak pernah kalahkan dia. Stres selalu jadi sparring partnernya. Stres itu menjadi lawan tinjunya yang gak bisa merobohkan dia tapi membuat dia semakin kuat. Karena kalau kita sparring dengan seseorang di gym, itu kan bukan supaya kita patah tulang. Tapi supaya kita imbang. Supaya kita semakin mahir, semakin tegar, semakin kokoh. Stres itu sparringnya. Tapi dia gak pernah mengalahkan, karena itu tidak pernah jadi depresi. Karena dia punya hati yang cukup kekanak-kanaan. Kekanak-kanaan ini baik, bukan orang yang immature. Tapi orang yang punya iman yang total dengan Tuhan. This too will end well for me. Ini pun akan berakhir dengan baik dalam kehidupanku. Oh luar biasa, orang ini tidak punya negative thinking sama Tuhan, sama masa depan. Orang ini punya
punya iman. Kadang-kadang disebut dengan iman ya, hari-hari ini itu kalau kita nggak hati-hati, not iman at all. Iman itu harus bunyinya begini, I know this will end well for me. Dan saya tahu ini pun akan berlalu. Begitulah. Kalau kita punya iman kayak gitu ya, di hati nyantai. Di luar kita bisa lari-lari. Daud kan dikejar-kejar, tapi di dalamnya nyantai dia. Jangan sampai di luar udah lari, di dalam lari sekalian. Ya kan? Atau di dalamnya lari, lalu di luarnya sudah gak berbuat apa-apa, udah menyerah. Jangan, kita boleh berupaya. Dalamnya harus rileks. Luarnya bisa ngelembur, dalamnya sabat. Dalamnya libur. Daud tuh gitu. I want to see Jesus.